Alhamdulillah, wassallallahu la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Bapak dari Wakil Kelurahan Kebayan Lama. Tadi banyak nasihat yang disampaikan kepada kita, antara lain jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sehat, banyak minum air dingin. Saya pernah sakit karena banyak minum teh manis. 3 tahun saya tiap hari pagi teh manis, siang teh manis, malam teh manis. Itu luar biasa. Sakit ada mungkin sekitar 2 tahun gara-gara minum teh manis. Lalu mertua saya datang ke rumah saya bermalam 1 minggu. Setiap pagi merebus sayur-sayuran, termasuk ada singkong, ada ubi, begitu, ada pisang tanduk. Saya ikut makan dan saya tidak minum teh manis. Dan ternyata sakit saya sembuh karena kurang lebih saya mungkin ada 1 tahun telinga saya berdenging terus. Dan diperiksa di dokter, kata dokter sehat. Saya bilang sakit dok saya. Sampai ada rumah sakit UIN itu, kata anak saya itu rumah sakit ayam, karena habis setiap hari saya ke situ. Jadi ternyata Bapak dan Ibu kalau ingin sehat, memang pagi-pagi itu lalu saya ketemu dengan satu konsep ingin sehat itu dengan food combining. Jadi pagi-pagi sarapannya bukan nasi uduk, tapi adalah buah-buahan. Sampai zuhur tidak makan apa-apa, baru setelah zuhur itu kita boleh makan apa saja. Itu insya Allah juga sehat, cara sehat. Jadi pagi sampai zuhur tidak makan apa-apa kecuali buah-buahan sekenyangnya tapi. Jadi jangan sedikit, 1 piring. Jadi pepaya dan pisang itu yang banyak. Dan itu luar biasa. Dan saya sehat, telinga saya tidak berdenging lagi karena makan buah-buahan pagi. Sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah ke rumah sakit lagi. Luar biasa. Lalu saya ke ahli THT, dokter THT, ke gigi, Bapak sehat. Saya bilang saya sakit. Jadi sakitnya, penyakitnya nggak ketemu. Jadi food combining itu Bapak dan Ibu, kalau buah-buahan kita makan 30 menit itu sudah jadi nutrisi. Kalau nasi, daging, mie itu 10 jam baru bisa diolah, baru jadi tenaga. Itu 10 jam sampai 11 jam. Tapi kalau sayuran, buah-buahan 30 menit sudah jadi kekuatan. Kalau buah-buahan belakangan, nasi dulu, daging dulu, mie dulu, itu buah-buahan di usus kita itu dia nungguin 10 jam itu si buah-buahan. Begitu sampai ke pencernaan makanan dia sudah busuk itu buah-buahan. Jadi si pencernaan makanan itu mengolah buah yang sudah busuk. Makanya kalau dulu kan makan dulu nasi, daging, baru buah-buahan. 4 sehat, 5 sempurna. Kalau sekarang buah-buahan dulu. Nah itu ada bukunya itu, hasil penelitian lama itu. Jadi Bapak dan Ibu, buahnya tadinya segar, karena belakangan makan buah-buahannya itu begitu sampai ke tempat pengolahan itu si buah-buahan Ibu dan Bapak sudah jadi buah yang busuk. Karena dia cuma 30 menit nunggu. Nah itu saya sekalian nyambung dari Bapak kita dari kelurahan, langsung saya pada buahnya.
Buahnya buah apa? Nah, buah yang paling murah, yang paling gampang, buah pepaya dan buah pisang. Lalu sayurannya, kalau sayuran yang lebih mudah itu gabus yang kecil. Itu mudah sekali untuk dicerna dan insya Allah akan lebih sehat kita. Saya sudah merasakan itu karena saya sakit 2 tahun sakit. Jadi kelihatannya sehat tapi sebenarnya sakit. Alhamdulillah sekarang segar lagi. Jadi Bapak cobain, nggak usah lama-lama, seminggu aja. Buah dulu, jangan makan sampai zuhur, kecuali buah. Tapi jangan alpukat ya, karena alpukat tidak termasuk buah. Alpukat jangan. Alpukat samakan dengan nasi aja. Baru nanti makan nasi setelah zuhur, dan boleh makan apa saja boleh, asal setelah zuhur. Itu cobain, pasti itu lebih segar dan itu sehat ke semuanya, Pak. Sehat semuanya, insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tidak akan ketemu kita kalau tidak ada Ramadan. Malam begini nih, jam berapa ini? Saya lupa jam berapa? Jam 8. Tidak akan ketemu rame-rame begini di malam hari kalau tidak ada Ramadan. Pasti sudah di rumah semua. Dan luar biasa, Allah membuat macam-macam ibadah, tidak menonton dan yang ada hanya dalam Islam. Luar biasa. Oleh karena itu tidak perlu kita nambah-nambah ibadah dalam Islam, karena yang ada sudah banyak. Sudah banyak banget. Coba sholat 5 waktu, lalu sholat sunnahnya, puasa Senin Kamisnya, nanti ada Ramadan, ada umroh, ada haji. Luar biasa. Tidak perlu nambah-nambah lagi, karena sudah banyak. Jadi kalau itu saja kita tekuni, insya Allah akan berkah dalam kehidupan. Tapi bahwa Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Islam itu membangun kehidupan ini adalah, Islam itu adalah agama sosial, bukan agama ritual. Di dalam surat 61 ayat 10, 11, 12 Allah menjelaskan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Bayangkan, Allah mengatakan pada kita, hai orang yang beriman, mau aku tunjukkan satu perniagaan yang bisa membebaskan kamu dari siksa api neraka. Siapa yang ingin bebas dari siksa api neraka? Coba acungkan tangannya yang ingin bebas dari siksa api neraka. Siapa? Nggak ada yang ngacu, ya berarti nggak mau ya. Acungkan tangannya nggak yang mau, yang mau bebas dari siksa api neraka. Mana? Nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau aku tunjukkan kamu bebas dari siksa api neraka. Itu kata orang Arab yang baru-baru masuk Islam juga. Ini dari siapa yang omongan ini? Dari orang atau dari Tuhan? Oh, dari Rasulullah SAW pasti benarnya ini. Wah, kami mau ini. Bagaimana caranya bebas dari siksa api neraka? Tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman dulu pada Allah dan Rasulnya. Itu dulu tuh. Tu'minuna billahi wa rasulih. Lalu apa contoh beriman pada Allah dan Rasulnya? Kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Lalu dengan apa jihad? Dengan golok, dengan pistol, dengan bambu runcing, atau dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dirimu. Tidak disuruh istighfar di situ. Jadi makanya orang masuk surga nanti ada yang banyak istighfarnya, ada yang banyak sedekahnya. Karena dalam Islam sedekah itu pokoknya sedekah, lalu di bawahnya sedekah berupa zakat, sedekah berupa infak, sedekah berupa jariyah, sedekah berupa amal apa? Cinta, karena rasa cinta. Ya, karena rasa cinta, karena jariyah, karena zakat, karena fisabilillah, banyak itu sedekah. Jadi ujungnya pokoknya itu sedekah. Apa itu sedekah? Dari kata sodako yasduku.
Sidqon, membenarkan. Jadi orang yang sedekah itu dia membenarkan pahala yang akan dia raih nanti di kemudian hari. Jadi ada orang yang bisa membebaskan dari siksa api neraka karena dia mau sedekah. Jadi sedekah itu bukan sekedar mensucikan jiwa, tapi bisa membebaskan dari siksa api neraka. Oh, jadi kalau bapak dan ibu begitu sedekah, ya Allah saya ingin bebas dari siksa api neraka, boleh dong. Surat Al-Qur'an 1 ayat 10, 11, 12. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu jauh lebih baik bagi kamu kalau kamu mau tahu. Lalu Allah menjelaskan lagi di surat 35 ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, orang-orang yang mau baca Quran, orang-orang yang mau mendirikan sholat, dan orang-orang yang mau sedekah, baik dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kata Allah, dia sebenarnya sedang bisnis dengan saya. Luar biasa. Ada 3 bisnis yang tidak pernah rugi. 1, mau baca Quran. 2, mau sholat. 3, sedekah. Sedekah. Di sedekah itu luar biasa. Kemana-mana selalu ada. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat, beramal soleh antara dengan sedekah. Sedekah itu tinggi sekali nilai. Karena Islam adalah agama kemanusiaan. Oleh karena itu kata Pak Harun, ya, Profesor Dr. Harun Nasution, ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran itu hanya sekitar 500 ayat. Sekitar 500 ayat, tidak banyak. Dari 6.236 ayat. Ayat apa yang lainnya itu yang ribuan itu? Ayat tentang kemanusiaan. Ayat sholat sedikit, ayat puasa sedikit, sedikit sekali. Ayat haji, umroh sedikit. Yang lainnya ayat apa? Ayat tentang akhlak dan kemanusiaan. Itu yang paling banyak. Seperti surat Yusuf. Surat Yusuf apa itu? Surat Yusuf itu Nabi Yusuf begitu mau dibunuh sekalipun oleh saudaranya, tetap dia memaafkan. Tentang kemanusiaan. Kita membaca surat Yusuf ingin supaya cakep kayak Yusuf, bukan. Nabi Yusuf mau dibunuh, tetap dia memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Coba surat 5, surat Al-Maidah ayat 23. Kata Allah, barang siapa yang menghidup-hidupkan satu jiwa, man ahyan nas ka ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang menghidup-hidupkan satu jiwa, sama dengan menghidup-hidupkan seluruh manusia. Coba katanya kalau orang itu hidup, dia nanti akan menikah, dia akan nanti punya anak, punya cucu, punya cici, punya cangga, cengge, wareng, kerbau, balon, udah-udah. Jadi masyarakat luas. Jadi makanya menghidupkan satu jiwa akan menjadi masyarakat banyak. Islam adalah agama kemanusiaan. Lalu kata Allah, barang siapa yang membunuh satu jiwa, sama dengan membunuh seluruh manusia. Jadi dosa membunuh juga dosa yang sangat besar, sekalipun satu jiwa, apalagi membunuh banyak orang. Jadi menghidup-hidupkan manusia, ngasih makan, ngasih sedekah, ngasih kehidupan, pahalanya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang hormat, berbahagialah. Malam ini kita masih bisa sholat isya, sholat tarawih, nanti sholat witir. Karena tidak ada kenikmatan kecuali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada akhirnya manusia akan datang lagi kepada Allah. Tidak ada yang tidak akan datang. Bahkan Allah mengatakan nanti kamu akan datang pada saya sendiri-sendiri. Surah 19 ayat 95. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Nanti kamu akan datang pada saya, nanti kamu sendiri-sendiri. Yang dibawa cuma 2, iman dan amal soleh. Tidak ada yang lain. Manusia pada akhirnya akan kembali lagi kepada Allah. Karena hidup di dunia ini kata Allah sebenarnya cuma saatan dan nahar, hanya sesaat di siang hari, tidak lama kita hidup ini. Tapi yang sebentar ini menentukan
hidup yang panjang itu. Oleh karena itu hidup di dunia ini kita benar-benar harus menyediakan amal untuk kita mau. Dan amal itu banyak dalam pandangan Islam. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, sedekah, kebersihan, menolong orang dan seterusnya. Banyak sekali. Katanya ada orang diangkat jadi wali. Hanya ngomong orang itu, ya Allah, Engkau tuh hebat amat ya. Kepada orang yang ibadah, kepada orang yang tidak ibadah, Engkau kasih terus rezeki. Hebat amat Engkau. Itu orang itu diangkat oleh Allah jadi wali. Kesadaran bertuhan itu sangat tinggi. Mempercayai Allah sebagai Tuhan kita yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki pada kita, itu adalah tauhid yang bagus. Bayangkan orang 70 tahun kafir begitu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Luar biasa. Jadi percaya kepada Allah itu menyelamatkan dari berbagai macam kesalahan-kesalahan. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, saya kira segitu aja karena malam ini kita malam keberapa ini? 21. Tadi bisik-bisik ke saya harus mental juga katanya kulturnya jangan lama-lama. Karena nanti ada dari tim kelurahan katanya 7 menit aja. Saya kira saya baru 5 menit ya, saya kira cukup lah ya. Jadi maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima, tarawih kita diterima, zakat fitrah kita diterima, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.